Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu soal berkaitan dengan aturan perkalian. Soalnya seperti ini. Misalkan ada 6 angka, yaitu 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Kemudian dari angka-angka ini dibentuk sebuah bilangan yang terdiri atas 3 angka. Dan setiap angka hanya digunakan sekali saja. Pertanyaan yang pertama, berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk? Oke, kita akan jawab dari soal yang pertama dulu, nomor ke-1. Oke, teman-teman perhatikan situasinya adalah kita akan membentuk sebuah bilangan yang terdiri atas 3 angka. Nah, berarti di sini ada 3 tahap, ya. Yang pertama, tahap memilih bilangan ratusan di sini. Maka akan memunculkan N1. Banyaknya pilihan di tahap yang pertama. Kemudian tahap yang kedua, ketika kita memilih angka untuk puluhan. Nah, ini akan memunculkan N2 yang merupakan jumlah pilihan di tahap tersebut. Kemudian tahap yang ketiga, kita memilih angka untuk tempat satuan. Ini akan memunculkan N1 yang merupakan jumlah pilihan untuk tahap tersebut. Oke, teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Berarti kita harus menentukan N1, N2, N3. Oke. Untuk soal yang pertama, itu yang diminta hanya berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk. Berarti tidak ada syarat tambahan, ya. Hanya syarat umum saja di sini. Setiap angkanya hanya dapat digunakan 1 kali. Berarti ya teman-teman harus menentukan N1, N2, N3. Kita mulai dari N1. N1 itu pilihannya masih lengkap, ya, yaitu 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Totalnya ada berapa pilihan? 6. 6 ini bukan angka 6 yang di sini ya, tetapi jumlah pilihan di tahap yang ke-1. Kemudian kita akan menentukan N2. N2 pilihannya sudah tidak lengkap, berkurang 1 angka. Karena 1 angka sudah digunakan di sini ya, tahap yang ke-1 untuk angka ratusan. Berarti di sini untuk N2 berarti 6 dikurangi 1. Berarti sama dengan 5. Kemudian tahap yang ketiga, ini jelas angka yang tersedianya juga akan mengalami pengurangan. Kenapa? Karena sudah digunakan juga di tahap yang kedua. Berarti totalnya ada 6, sudah digunakan 2 angka, ya. Angka di tahap yang pertama, kemudian 1 angka di tahap yang kedua. Maka diperoleh 4. Berarti totalnya sama dengan N1 kali N2 kali N3. Sama dengan 6 kali 5 kali 4. Berarti berapa? Oke, 120 bilangan, ya. Oke, teman-teman, cukup jelas ya untuk yang nomor 1. Berikutnya kita beralih ke nomor 2. Berapa banyak bilangan yang dibentuk itu bernilai paling besar 500. Nah, berarti di sini sudah ada syarat tambahan yang diminta itu adalah paling besar 500. Ya. Kita ambil contoh dulu bilangan yang memenuhi syarat tersebut. Berarti contohnya adalah 235. Nah, ini yang memenuhi ya, karena kurang dari 500. Yang tidak memenuhi contohnya berarti 769. Nah, ini tidak memenuhi.
Oke ya. Nah, kita perhatikan di sini. Berarti kita harus menentukan terlebih dahulu angka ratusan. Pastikan di angka ratusannya itu tidak boleh lebih dari 5 yang di sini ya. Nah, berarti teman-teman tentukan dulu N1. Kemudian batasi pilihannya, sesuaikan dengan syarat tambahannya. Ini N1, N2, N3. N1 ya. Ini kita batasi karena disesuaikan dengan syaratnya, paling besar 500. Berarti di sini pilihannya makin terbatas, yaitu angka 2 atau angka 3. Jadi N1-nya sama dengan 2. 2 ini bukan angka 2 ini ya, tapi jumlah pilihan di tahap tersebut ya. Oke, selanjutnya setelah kita menentukan ratusan ya, tahap yang pertama, kita beralih ke tahap yang kedua. Nah, ini pilihannya sudah berkurang 1 angka ya. Bukan 2 angka di sini, teman-teman, tapi 1 angka ya. Berarti di sini totalnya ada 6 angka, sudah digunakan 1 angka di tahap sebelumnya, maka diperoleh 5. Kemudian N3. Untuk N3 pilihannya makin sedikit karena sudah digunakan 1 angka di tahap yang pertama, 1 angka lagi di tahap yang kedua. Berarti di sini jumlah pilihannya menjadi 6 dikurangi 2 ya. Berarti 4. Tinggal total ya. Sama dengan N1 kali N2 kali N3. Sama dengan N1-nya adalah 2, kemudian dikali N2-nya adalah 5, kemudian N3-nya adalah 4. Totalnya adalah 40 bilangan. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya. Jadi teman-teman sesuaikan dengan syarat tambahannya. Oke, kita beralih ke soal yang terakhir nih ya. Berapa banyak bilangan yang dibentuk merupakan bilangan ganjil? Oke, teman-teman perhatikan ya. Misalkan kita punya bilangan seperti ini yang sederhana saja. 41. Ini genap atau ganjil? Ternyata ganjil ya, ini ganjil. Kemudian 102. Ini genap. Kemudian misalkan 327. Nah, ini ganjil. Nah, kita dapat dengan cepat menentukan bilangan itu genap atau ganjil. Ternyata hanya melihat dari mana? Dari satuannya saja di sini. Berarti kita harus memastikan bahwa di tahap yang ketiga itu yang terpilih adalah bilangan ganjil ya. Ini N1, N2, N3. Berarti untuk soal yang ketiga ini teman-teman harus menentukan N3-nya dulu. Ya. Harus dipastikan ya di tahapan tersebut yang kita ambil adalah bilangan ganjil. Nah, yang tersedia ada bilangan berapa saja? Ada 3 ya, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9. Jadi N3-nya ada 4 pilihan. 3, 5, 7, 9. Oke, kemudian kita lanjut ke N1 dulu, boleh ya. Ada berapa pilihan? Ada 5. Oke, totalnya kan 6 ya. Sudah digunakan di tahap yang ketiga 1 angka. Nah, seperti ini. Berarti ada 5. Kemudian N2. N2 ini ada 4. Karena totalnya 6 ya. Sudah digunakan di tahap ketiga 1 angka. Tahap kedua juga 1 angka. Berarti dikurangi 2 angka di sini ya. Jadi tinggal ada 4.
Oke, teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Oke. Totalnya kita gunakan aturan perkalian. Berarti N1 kali N2 kali N3. Berarti N1-nya adalah 5, kemudian N2-nya adalah 4, kemudian N3-nya adalah 4. Jadi berapa nih teman-teman? Kita hitung totalnya adalah 80 bilangan. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya di video ini dapat diikuti dengan mudah serta dapat mudah juga untuk dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.